Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pandemic Talks Podcast seri catatan jubah episode ke-60 sekian. Ya, ini kita rekaman tanggal 1 Agustus 2021. Tak terasa 2021 udah tinggal 5 bulan lagi, sepertinya ya. Gimana Mas Pandu? Apa kabar, Mas Jubah kita? Kabar baik, sehat. Sehat fisik? Ya, saya harus mengawal pandemi ini sampai selesai, Mas. Ya, kita juga pengennya semua bertahan ya, sehat-sehat Iya. selalu. Ya. Eh, Kali ini langsung aja kita pengen bahas soal terms ini pandemic traps, traps, Reps. traps, pandemic traps. Ya. Itu kemarin sempat 1-2 hari ini rada mengemuka karena ada beberapa media yang mengungkap itu dan membahas itu. Saya pengen langsung aja nih dari Mas Pandu nih, maksudnya pandemic traps ini apa? Mungkin kan saya sendiri kurang kurang familiar sama kata-kata ini. Gimana Iya, Mas? jadi pandemic trap itu kan jebakan ya, Hmm. bukan jebakan Batman ya. Saya nggak tahu. Dulu atau jebakan. Pokoknya atau perangkap lah. Ketika kita masuk ke dalam situasi pandemi, ya kan banyak hal-hal yang kita walaupun sudah ada preparations, tetapi seringkali hanya hal yang tidak disangka-sangka muncul. Muncullah hal-hal yang uncertainty, ketidakpastian muncul. Walaupun ketidakpastian muncul, sebenarnya pandemi SARS-CoV-2 ini sudah bisa diprediksi dalam pengertian cara penularannya. Ya kan, cara penularannya kan dari orang ke orang. Dan itu yang seharusnya dari awal kita betul-betul menyadarkan setiap orang harus tahu bagaimana cara mencegah dan menghindari penularannya, ya kan? Dan dengan demikian kita harus kemudian memanfaatkan semua ilmu pengetahuan yang kita ketahui dari ilmu epidemiologi, dari ilmu pengobatan, dari ilmu virologi dan sebagainya untuk bisa mengatasi pandemi ini. Kalau tidak, kita akan masuk ke wilayah yang kita tidak ketahui. Yang kita tidak ketahui antara lain adalah yang kita sebut sebagai pandemic trap. Kalau kita belajar 102 tahun yang lalu, itu pada waktu 1912 ya, atau 18 lupa saya, 18, 1912, 19. itu kita melihat bahwa ternyata pandeminya itu cukup lama, ya kan, lama dan selalu bergelombang. Ada gelombang pertama, gelombang kedua, terus mengalami fase ketiga, fase yang agak lamban, kemudian naik lagi gelombang ketiga dan sebagainya. Nah, itulah perangkap-perangkap yang terjadi akibat adanya pandemi dan karena kita tidak mengantisipasi. Artinya apa? Kita tidak mengantisipasi karena kita mudah terlena, ya kan? Terlena bahwa pandemi ini kita bisa atasi. Sehingga tidak banyak orang yang membuat rencana bagaimana penanganan pandemi, ya kan? Sehingga ya udah tambal sulam, responnya tambal sulam. Seperti yang kita lakukan di Indonesia, tambal sulam. Begitu sudah naik, baru bikin PPKM darurat, gitu kan? Itu maksudnya PPKM itu perangkap pandemi yang sifatnya darurat, ya kan? Jadi ya kita menghadapi korban yang banyak karena rumah sakit sudah pasti penuh. Walaupun sudah ada pembicaraan bahwa kita akan mungkin bisa mengalami yang seperti di negara lain, India misal. Tapi kita tidak menyiapkan bagaimana seandainya kalau itu terjadi di Indonesia. Tidak pernah membahasnya, mendiskusikan apakah mungkin terjadi, ya kan? Seakan-akan kita nggak mungkin terjadi. Itu yang selalu responnya itu tidak antisipasi. Seharusnya kita harus mempunyai skenario yang terburuk. Nah, itulah kita dengan adanya perangkap pandemi, artinya sekarang ini sudah mulai turun di Jawa. Tetapi orang nggak menyadari Indonesia itu bukan Jawa Bali. Ya, sekarang naik lagi, terjadi lonjakan yang selama ini tidak pernah terjadi di luar Jawa Bali. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sudah cukup banyak virus yang apalagi dengan virus yang baru Delta yang menyebar ke wilayah
kepulauan lain, ya wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, sehingga dengan jumlah penduduk yang sangat terbatas itu sangat mengenaskan. Karena Papua jumlahnya penduduk sedikit, bayangkan kalau separuh penduduknya harus meninggal, ya kan? Itu kan semacam seperti kita tidak mengantisipasi bahwa itu akan berdampak lebih buruk pada penduduk-penduduk yang sedikit. Ya kan kalau Pulau Jawa separuhnya hilang juga masih banyak orang Jawa kan. Jadi tidak akan kehilangan suku Jawa gitu, tapi kita kehilangan suatu diversity dari Indonesia, manusia Indonesia yang sangat kaya genetik dan suku budayanya ini akibat daripada virus ini. Jadi inilah yang kita sebut sebagai perangkap pandemi, di mana terjadi salah satu adalah lonjakan yang naik turun. Disangkanya, perangkap pertama disangkanya kalau sudah menurun, kita sudah bisa mengatasi. Apalagi kalau nanti benar-benar menurun selama 6 bulan saja. Wah, sudah senang semua orang. Kayak kemarin ya. Betul. Kayak Ya kemarin. kan? Kemudian tiba-tiba naik lagi yang drastis jauh lebih banyak, ya kan? Dan kita masih tidak berfokus untuk mengatasinya dengan supaya penularan tidak terjadi. Selama masih ada kantong-kantong penularan yang kita tidak identifikasi, kantong-kantong penularan itu akan bisa menjadi sumber, ya kan, sumber penularan berikutnya. Yang karena mudah sekali kalau begitu terjadi penularan yang menyebar ke seluruh wilayah lain. Ya, jadi terus kedua adalah kita menghadapi virus yang semakin lama semakin lebih perkasa. Kenapa? Karena survival of the fittest. Ya, jadi hukum Darwin, mutations itu adalah part of the survival of the fittest. Ya kan? Mungkin benar, mungkin juga tidak. Tetapi yang bertahan adalah virus yang bisa mampu menular. Setiap hari selalu ada virus baru, tapi sebagian mungkin sudah kehilangan kemampuan penularannya, hilang dia. Tetapi yang bertahan adalah yang mampu menular. Yang sekarang angka reproduktifnya adalah 5-8 yang delta ini. Itu bukan yang terakhir. Ya, itu yang bukan terakhir. Bahwa ini virus ini selalu bereplikasi. Kedua gitu. Walaupun kita sudah punya vaksinasi, tapi vaksinasi kita tidak mencegah penularan, ya kan? Jadi masih ada harapan supaya tidak mati berat atau tidak sakit berat atau mati gitu. Tetapi itu hanya terjadi kalau kita cepat melakukan vaksinasi. Ya kan? Bareng-bareng Tapi ya, itu cepat dan bareng. tidak terjadi, hanya di retorika saja. Kita tuh NATO, not action, talking only. Gitu kan. Jadi ini yang menurut saya tidak bisa. Kita udah masuk ke dalam jurang di mana kita harus exit daripada situasi seperti ini. Kalau tidak, kita akan mengalami fase turun di Jawa, naik di luar Jawa, kemudian nanti yang di dalam Jawa naik lagi setelah mengalami periode jeda yang cukup lama, mungkin 3 bulan misalnya atau sebulan gitu kan. Sehingga seakan-akan kita sudah bisa mengatasi pandemi. Tidak. Ya, dan jebakan lain adalah konsep herd immunity, gitu kan. Herd immunity itu seakan-akan kalau kita sudah memvaksinasi, memberikan perlindungan pada imun pada sebagian orang, maka itu sudah mampu menekan virus. Pertama, tidak menekan penularan. Kedua, kita tidak tahu berapa lama durasi kemampuan imun kita, ya kan? Kita udah tahu Sinovac cuma bertahan 6 bulan, kemudian terjadi declining, walaupun tidak terjadi hilang ya. Terus ketiga adalah dengan adanya kemampuan imunitas kita kan tidak berusaha mencegah replikasi. Dan sebagian mindset kita, mindset bisa mengobati, jangan memikirkan pengobatan. Sekali lagi, tidak mungkin kita mengobati virus karena masa replikasinya pendek. Untuk menekan replikasi itu tidak bisa dengan obat, karena selalu terlambat. Ya kan, apalagi sebagian besar tidak bergejala. Ini menurut saya menjadi penting gitu. Kalau seperti HIV saja, kan antiretrovirus adalah mencegah replikasi kan. Dulu pertama kali cuman satu obat, kemudian ternyata kita harus menggunakan koktail berbagai jenis obat mencegah enzim-enzim tertentu yang bisa membantu replikasi virus. Tapi karena HIV sifatnya kronis, kita masih punya waktu. Dan ini akut.
dan pendek sekali waktunya. Ya, jadi tidak mungkin. Jadi kalau mau menekan replikasi, kita harus punya vaksin yang di mana bisa menghentikan replikasi ketika dia berhasil masuk sel. Nah, di situ kita bisa. Dan itu pun selalu terlambat. Maka kita hanya bisa menekan durasi infectiousness. Jadi kita hanya bisa menekan lama dia potensial menjadi penular pada yang lain. Jadi kita mungkin mempunyai nanti virus yang atau mempunyai vaksin menurut saya yang bisa menekan Durasi menekan cell waktu, division. mempersingkat waktu supaya tidak menularkannya. Dengan demikian kita akan bisa secara long term akan bisa betul-betul menekan penularan dari perilaku, behavior, dan kemudian juga dengan vaksinasi. Tapi untuk sementara kita belum, ya. Dan Indonesia terus terang kita tuh tidak mempunyai vaksin yang sangat the best vaccine in the world, gitu kan. Jadi the best vaccine in the world itu artinya yang di mana efekasinya sangat tinggi, 90% ke atas. Kenapa? Karena begitu ada mutasi, itu akan terjadi penurunan efekasi. Nah, efekasinya mungkin 80% dan sebagainya. Dan ini yang menurut saya menjadi perhatian kita, kita kalau tidak mengubah semua strategi untuk mengatasi pandemi ini dengan rencana, dengan upaya, dengan mengubah antara lain mengubah konsep herd immunity dan sebagainya, maka kita akan masuk ke yang disebut naik turun naik turun. Jadi perangkap sudah terperangkap dalam situasi pandemi naik turun Wah, seperti 102 tahun yang lalu. Ini yang menurut saya harus disadari bahwa kalau ini yang terjadi, kita tidak mungkin hidup dengan tenang, tidak mungkin memulihkan ekonomi. Karena begitu ekonomi kita bangkitkan ketika sudah mulai jeda, mulai longgar, itu akan naik lagi, ya kan? Nah, ini yang menurut saya perlulah kita semua kita harus exit, berusaha exit, karena kita sudah masuk nih, udah masuk ke dalam perangkap itu untuk supaya kita bisa mengatasi pandemi. Kira-kira gitu, Mas, bayangan iya iya iya. singkatnya Saya Mas Amin. kebayang. Jadi kita kayak termasuk ke lingkaran yang, apa, ada dinding di mana, mantul-mantul terus kan istilahnya. Nabrak lagi, terus kita, Betul, menjauh, terus mau keluar nabrak lagi. Nggak bisa keluar kalau kita, strateginya tidak diubah atau at least mindset kita nggak menyadari itu gitu. ya, Dan indikasi-indikasi bahwa kita memang terperangkap ini, di Indonesia memang terjadi ya, Mas, ya. betul. Saya setuju juga. Kalau di luar negeri itu gimana, Mas? Ada contoh nggak sih, tempat-tempat yang, istilahnya menyadari ini, tempat-tempat yang mungkin kalau keluar total belum ya, belum ada ya. Ya, Jadi kalau kalau yang menyadari ini contoh-contohnya ada nggak, Mas? Di entah ya pada maju atau pada negara umumnya semua semua negara masih terperangkap. masih ter-struggle ya? Ya, ya, tapi kan kita terlalu dalam. Ya, kalau dalam jebakan Batman tuh jebakan yang paling dalam gitu kan, susah naiknya gitu kan. Maka negara-negara lain mungkin sudah mau exit gitu kan, exit dari pandemi ini, mau controlling lah, mau hidup bersama, ya kan. Negara-negara kecil seperti Swedia gitu kan, itu sudah merasa exit dari pandemic trap, ya kan, di Eropa gitu. Amerika paling sulit juga, karena apa? Karena 30% penduduknya tidak mau divaksinasi, Iya ya iya, kan. ternyata ya. Nah, jadi sekarang ini dengan adanya Delta, bukan hanya di Indonesia loh, semua Asia Tenggara itu mengalami hal yang sama. Jadi situasinya seperti itu. Jadi kita ini kawasan Asia ini dalam situasi yang seperti itu. Jepang walaupun mengalami situasi yang belum keluar dari pandemik, tapi dia sudah lebih lebih bebas mau berani melakukan Iya iya, olimpiade. olimpiade misalnya. Iya iya. Kan itu kan sesuatu bahwa dia itu tidak terperangkap dalam situasi itu. Kalau kita terperangkap, ya kan kita bebas sedikit saja melakukan kegiatan yang sifatnya gathering gitu kan, kayak event olahraga, event musik, itu Wah, langsung anjir. terjadi lonjakan, ya kan. Nah, tapi mereka bisa berhasil menekannya. Itu kan suatu 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 bukti bahwa Jepang, negara Jepang itu satu negara Asia yang kemungkinan exit pertama dari pandemic trap yang terjadi di dunia ini. Oke, Mas, itu kan, mungkin kita dari tadi ini ya,
lebih menyasar ke kebijakan publik ya. Tapi kalau Hmm. dari masyarakatnya sendiri dia mindset apa yang harus apa ya, ditanam pertama gitu. Dengan karakter masyarakat yang seperti Indonesia ya, yang banyak, yang apa variasinya lebar, itu mindset apa sih Mas yang harus ditanam pertama? Soalnya sebagian dari masyarakat kita kan kayak susah ya memahami ini gitu. Karena ngelihat kenyataan di media, di mata mereka gitu, bahwa di Jepang aja ada olimpiade, di Eropa Piala Eropa udah bisa jalan gitu, ada penontonnya bahkan. Liga-liga di Eropa Barat semua udah pada mau mulai. NBA juga ada juara baru gitu. Itu itu kan kayak orang sini nggak terus ini kan mempertanyakan, "Kok di luar negeri bisa, di negeriku nggak bisa?" Berarti ini shortcut-nya orang-orang sini kan kayak, "Wah, berarti Indonesia ini dizalimi sama kekuatan elit global nih," gitu. Itu Iya, misal misal apa, loncatan-loncatan logika yang ada di masyarakat. Jadinya jadinya kayak pembangkangan ada kan, pembangkangan nggak mau divaksin lah, nggak mau nurut, bahkan nggak mau pakai masker gitu, karena dirinya protes itu gitu. Itu iya. sikap-sikap yang ada di masyarakat. Jadi mindset apa nih yang harus ditanamkan ke masyarakat biar output-nya tuh ini, untuk ke arah yang sama nih, keluar dari jebakan ini. Iya, Menurut jadi Mas kan Fadli gimana? itu kan satu contoh negara yang belum bisa merdeka pikirannya. Ya itu, gimana tuh, Mas? Jadi kita itu masih dalam pikiran dijajah, gitu kan. Kalau Mhm. dulu dijajah sama kekuatan kapital VOC Belanda, gitu kan, sebenarnya bukan negara Belanda yang menjajah kita, tapi kekuatan Perusahaan ya? kapitalis, ya kan, kaum pedagang, gitu kan, supaya bisa menguasai, membeli, jual hasil, ya kan, kemudian bisa menguasai jutaan penduduk. Berapa sih banyak penduduk Belanda? Kecil sekali. Yang dikerahkan tentaranya juga sedikit, tapi bisa menguasai semua Hebat ya? manusia dan semua resources yang kaya gitu kan. Nah itu karena mindsetnya mindset seperti itu ya, itu yang kita harus lepas dari itu, ya kan, harus lepas dari itu. Nah itu hanya bisa dimungkinkan kalau pemerintahnya juga mengajak masyarakat merdeka berpikir, bukan mental penjajah, ya kan. Jadi bukan menguasai rakyat, tapi mengajak rakyat. Ya, yang problemnya adalah menguasai rakyat. Nggak boleh menguasai rakyat. Rakyat itu diajak, semuanya diajak merdeka. Ini adalah masalah kita bersama. Itu yang mindset pertama adalah mindset kita semua. Ya, kalau enggak ya terjadi pembangkangan-pembangkangan. Itu kan pembangkangan-pembangkangan itu kan seperti dulu zaman dulu juga gitu loh. Ini akhirnya kita sebenarnya ini bulan Agustus ya. Ini kan saya mengenang bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Mmm, Sekarang kita harus berpikir merdeka, bahwa kita bisa merdeka. Pertama pikiran kita dulu merdeka, bahwa kita harus menyadari bahwa ini kita bisa atasi kalau kita bersama, mhm, gitu kan. iya, Selama kita nggak bersama, gitu kan, selama kita menganggap berbeda pendapat itu musuh, artinya kita tidak mengajak rakyat, tapi kita ingin menguasai rakyat untuk kepentingan yang berkuasa. Nah, itu harus partai politik, semuanya dimensi yang lebih luas dalam kehidupan ketatanegaraan itu harus dibaca lagi ulang. Kita baca lagi konstitusi, kita baca lagi semuanya tujuan-tujuan kemerdekaan itu apa. Nah, ini yang menurut saya memberikan semangat baru, menyuntikkan modal baru bahwa kita tidak perlu melawan. mmm, Maksudnya tidak perlu melawan sesuatu yang tidak perlu kita lawan. Yang kita iya, lawan adalah ketamakan kita pertama, ya kan? Atau kita merasa arogan bahwa kita bisa mengalahkan overconfidence. Kalau overconfidence itu menganggap remeh. Ah heeh, virus, ah ini gitu kan. Jadi kita kenapa harus berikhtiar divaksinasi gitu kan misalnya, itu sesuatu kalau kita sudah mau berjuang, kita mau divaksinasi, nanti pada gilirannya orang akan minta, "Kita mau divaksinasi dengan vaksin yang paling baik." Nah kan gitu kan. Dengan demikian maka kita sudah punya, level hierarki kebutuhan manusianya makin meningkat kan.
Nah, ini yang menurut kita harus digerakkan semua masyarakat supaya pertama kita mau pakai masker, ya kan? Itu suatu cara yang sederhana dan pemerintah betul-betul tahu caranya kenapa kok harus bisa mengimplementasi testing, tracing dan isolasi. Jangan, oh saya baru tahu tracing itu ada gunanya. Hari gini, halo Pak Luhut, gitu kan. Jadi ini kan menurut saya, kemudian Pak Luhut bilang, pemerintah baru tahu. Saya bilang bukan pemerintah yang baru tahu, Pak Luhut yang baru tahu. Dan ini menurut saya, jangan anggap Pak Luhut baru tahu, kemudian pemerintah baru tahu. Ya nggak boleh lagi itulah. Ya Pak Luhut ya, jadi kalau Pak Luhut dengar, kita ini semua juga baru tahu bahwa kita harus mengedukasi. Kenapa teman-teman semua ini mengedukasi tracing, lacak, isolasi, punya bagaimana testing harus tinggi, bagaimana lacak itu harus satu orang yang sudah terkonfirmasi bisa mengeksplorasi suspek sampai 30 orang minimal, dan kemudian mengisolasi dengan benar, kan itu untuk memutus rantai penularan, dan itu bisa kita manfaatkan. Kita jangan bergerak di hilir, kita harus bergerak di hulu. Apa di hulu? Di hulu WHO setiap hari ngomong Mas Pandu sesuatu tiap yang hari ngomong. di hulu, bukan di hilir. Nggak mikirin obat, nggak mikirin paket obat, ya kan? Orang tahu nggak bisa, nggak. Dan kemudian nakes kita nggak ada yang protes bahwa distribusi obat itu tidak menguntungkan public health, tidak menguntungkan kesehatan masyarakat, kesehatan rakyat, akan menjadi orang menjadi self diagnosis, self treatment yang berbahaya. Menurut saya menjadi tidak baik gitu di masa mendatang, karena kan semua obat, vaksin itu kan sangat high regulated. Yes. Kenapa sangat high regulated? Untuk kepentingan publik, supaya jangan ada resistensi obat, supaya jangan orang terlindungi dari ancaman monopoli industri kedokteran dan farmasi. Itu kan koalisi industri kedokteran dan farmasi juga sesuatu yang kita harus cegah. Kalau enggak kan yang milik kesehatan harusnya milik kita semua, kemerdekaan kita kan. Malah punyanya sistem kesehatan sendiri ya, Iya, eksklusif. jangan mau tiap hari harus makan vitamin. Vitamin itu kita bisa peroleh dari alam, dari makanan, dari nutrisi, dari matahari. Semuanya itu sudah diberikan dengan gratis. Masa masih harus minum pil? Itu kan artinya kita menjadi masyarakat konsumen untuk kepentingan kapitalis. Dan Yang menurut saya lagi-lagi ini yang menjadi penting. yang punya akses ya orang-orang yang punya dana kan ya istilahnya. Jadi Betul, yang punya uang, punya power. itu padahal hal yang tidak sepenuhnya benar, misalnya kok suplemen obat-obatan untuk COVID tidak sepenuhnya benar, tapi di masyarakat timbul masalah lagi, ketimpangan kan, akses obat-obatan yang punya ya orang punya duit gitu, yang nggak punya duit tambah ngerasa jauh dari kondisi ideal. Jadi toksik banget ya apa. Betul sekali. Dan kita harus juga edukasi dokter, ya terus terang, supaya jangan memikirkan bahwa virus yang membunuh, bukan virus yang membunuh, reaksi tubuh kita yang membunuh, ya kan? Oh, imunnya biar kuat, bahkan imun yang sangat kuat, yang sangat seperti semangat badai sitokin itu kan ingin melawan kan. Semua kan inflamasi yang terjadi di Ya dalam tubuh justru kita itu kan bagian imun daripada yang kuat itu yang perlawanan membunuh. yang berlebihan, itu Iya, yang membunuh. iya setuju. Imun Ya yang kan? cukup itu yang ideal. Jadi yang keseimbangan, kita nggak usah berlebihan, kita seimbangan dalam hidup ini. Makanya pemberian obat-obatan di dalam paket isoman itu sangat kontraproduktif. Itu harus dihentikan sekarang juga. Setuju. Pertama, duitnya bisa dipakai untuk menginvestasi yang lebih bermanfaat. Kedua, itu merugikan banyak orang, termasuk merugikan sistem pelayanan kesehatan kita. Iya. Karena bukan di situ kan harusnya Betul sekali. prioritasnya nggak di situ. Saya mau nyambung soal di luar daerah ya Mas ya. Nah, di Ya, luar daerah itu kan memang ada masalah di mana nggak bisa nih dikasih wabah gitu kan ya. betul Dalam sekali. arti sistem kesehatan ya, itu ada disparitas atau ketimpangan yang nyata di Jawa dan non Jawa ya. Saya Betul sekali. mau generalisir gitu aja. Misalnya di Papua
atau di Sumatera itu beberapa banyak daerah Sumatera yang memang kondisi di provinsinya apa namanya ekonominya menengah dominasi masyarakatnya ekonomi menengah ke bawah. Lalu Ya, dibarengi dengan fasilitas kesehatan yang seadanya banget gitu. Misal betul contoh sekali. nyatanya di Papua gitu. Jayapura aja dibanding kota kota bukan ibu kota di Jawa aja itu lebih bagus fasilitas kesehatan yang di Jawa ya. Eee, Ya iyalah. Kecuali di Mimika ya. iya Karena itu ada Mimika kan banyak ada Freeport perusahaan. di sini. Iya, ada perusahaannya. Jadi itu apa namanya, ketimpangan-ketimpangan ini, membuat satu-satunya cara ya 3T ya, Mas, ya, untuk Iya, jadi menanggulangi ini. Bukan pencegahan yang terbaik. bukan nyetor obat-obatan atau, apa ke sana gitu kan, tapi ya 3T-nya ya. Karena memang itu satu-satunya cara. Mungkin ya memang, apa namanya, konsentrasi meningkatkan kapasitas sistem kesehatan perlu, tapi, eee, mau sampai kapan gitu terus kan, dan udah nggak mungkin kan untuk apa, mengubah sistem kesehatan dalam sekejap tuh nggak mungkin. Eee, Iya. jadi 3T di daerah itu penting banget. Lah, ini gimana Mas, menurut Mas, untuk meningkatkan 3T di daerah ini, strategi apa nih yang harus ini, dilakukan ya, baik dari pemerintah atau dari dokternya atau dari masyarakatnya? Ini mungkin terakhir ya, maksudnya, narasi terakhir yang mungkin bisa disampaikan, Mas. Oke, jadi mindset teman-teman di daerah juga terpengaruh oleh mindset teman-teman di pusat kan. Hmm, Jadi teman-teman di pusat kan mindsetnya masih mindset di hilir, menyediakan rumah sakit, baik. menyediakan macam-macam, berapapun yang disediakan tetap jebol kan, ya tetap defisit. Ya karena kebutuhannya meningkat. Kenapa kebutuhannya meningkat? Karena banjir daripada kasus-kasus yang butuh perawatan. Nah, jadi kita harus menekan kasus-kasus yang butuh perawatan dengan apa? Hanya 3 cara tadi. Pertama adalah mengubah penduduk supaya sadar dia bisa menekan risiko penularan dengan 3M, pakai masker. Ya kan? Kedua, dengan pemerintah, terutama di dinas kesehatan, punya kewajiban membangun sistem tes, lacak, isolasi yang benar. Ya kan? Dan mereka tahu jangan target tes, tapi target lacak, terus target isolasi. Jangan, itu satu kesatuan. Satu tes, gitu kan. Untuk mendapatkan satu kasus terkonfirmasi, berapa banyak yang kita harus tes kan? Nah, siapa yang harus dites? Ya, adalah orang yang kemudian suspek atau dia bergejala atau dia memang pendatang gitu, baru datang dari luar gitu kan. Ketiga adalah itu tadi yang namanya tracing. Ya, konsep tracing itu adalah konsep bahwa penularan ini sudah terjadi kemana saja, ke siapa saja, dan itu harus diidentifikasi supaya kita bisa mampu mengurangi penularan berikutnya. Nah, ini kan the secondary transmissions. Nah, ini yang nggak disadari konsep public health-nya itu. Ya kan, kemudian kenapa harus dikarantina, diisolasi untuk sementara waktu? Supaya virus ini nggak lama di dalam orang itu walaupun tidak bergejala, tapi dia selama dikarantina tidak akan menularkan pada orang lain. Nah itu yang menurut saya kenapa itu kalau itu dijalankan saja, banyak kasus yang harusnya tadi masuk rumah sakit tidak jadi masuk rumah sakit. Ya kan? Kalau terjadi penularan pada kelompok yang kalau Delta kan pada orang yang belum divaksinasi, pada orang yang komorbid, ya kan? Baik segala usia akan lebih berdampak sehingga dia harus masuk rumah sakit. Dan sebagai masuk rumah sakit tidak banyak yang bisa dilakukan. Apapun yang dilakukan adalah akhirnya hanya sebagian kita mengandalkan sistem imun yang seimbang supaya bisa dia bertahan hidup ya, dan kemudian menjadi survivor. Jadi ini yang menurut saya harus diketahui bahwa tidak ada magic Iya, iya. drugs, ya kan? Semua orang itu sekarang mengharapkan magic drugs, sampai ivermectin pun dipolitisasi, ya kan? Itu suatu impian magic drugs, magic miracle. Nggak ada miracle dalam mengatasi pandemi. Kita harus pakai akal sehat dan cara-cara yang sistematik dan selalu mengedukasi, termasuk mengedukasi teman-teman kita juga. Hmm. Dan masih banyak ya ruang-ruang
yang bisa di-upgrade ya dari Masih banyak. Dan pandemi ini panjang, Mas. Kalau kita iya, memang masih terperangkap dalam situasi seperti ini, pandemic trap ini, sampai 2024 akan tetap belum exit dari jebakan ini, bahkan jebakan pandemi. mungkin negara kita mungkin punya masa yang lebih lama daripada negara lain ya, kalau dibandingkan. Bisa terjadi, itu potensial terjadi. Ya, Kalau kita tidak berubah sekarang juga. oke. Ya, ya. Wah, masuk, masuk. Ya, udah setengah jam. Ada ini, Mas? Ada ini lagi nggak? Ada yang perlu Saya kira disampaikan? nanti kita jadi bahan diskusi berikutnya. Ya, setuju, setuju. Bagaimana kita bisa secara sistematik keluar dari exit daripada pandemic trap ini. Oke. Terima kasih Mas Pandu atas diskusinya hari ini. Dan teman-teman semoga ini ya tetap aman, lancar, sehat, dan berkah ya. Ini hari-hari ini mungkin sulit untuk banyak pihak ya Mas Pandu karena Iya. banyak berita-berita yang nggak asik didengar dan apa ya ada duka, ada macam-macam, ada apa usahanya nggak lancar, ada sekolahnya juga kita kita ini ya stop semua dan semua semua hal deh. Tapi ya mau gimana lagi ya, satu-satunya cara ya bertahan aja ya Mas ya sekarang. Enggak, kita berusaha, bukan Berusaha, bertahan, ya, ya, berusaha untuk exit. oke, oke, berusaha untuk exit dan jangan ya, jangan lengah lah ya. Ya itu kadang-kadang kita, Jangan mengibarkan bendera putih. ya itu dia. Jangan bendera putih. Pesan yang sangat masuk. Terima kasih Mas Pandu. Saya akhiri ininya rekaman. Terima kasih, Mas.